Di video kali ini, gue akan kembali ngebahas tentang anime Classroom of the Elite. Tetapi bukan ngebahas season ketiga dari anime ini, melainkan gue akan ngebahas season pertamanya. Atau lebih tepatnya, gue akan ngebahas tentang beberapa detail menarik yang telah gue temukan. Jadi di pembahasan kali ini, misalnya ada kesalahan atau kekurangan kata di dalam video, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan langsung aja kita masuk ke segmen detail menarik. Detail pertama ada di episode 1. Sesudah Ayano Koji memperkenalkan dirinya, di situ Ayano Koji bilang bahwa Horikita menertawakannya. Dan jika kalian lihat baik-baik, emang bener. Di situ mulut Horikita berubah menjadi tersenyum. Tetapi jika kalian hanya fokus dengan wajah Ayano Koji, mungkin gak akan tahu tentang detail ini. Detail kedua masih di episode 1. Saat Sudo mau menendang kotak sampah di minimarket, sekilas kita dapat melihat logo ketiga jenis sampah di situ. Ada sampah kertas, sampah plastik, dan sampah anorganik. Dan karena yang ditendang Sudo tadi adalah kotak sampah kertas, maka kita bisa lihat ketika kotak sampah ini jatuh, isi yang dikeluarkannya itu berupa lembaran kertas. Detail ketiga, di akhir episode 1, Cabashira Sensei memberitahukan kepada siswa kelas D bahwa mereka mengobrol dan memainkan handphone saat belajar sebanyak 391 kali. Nah, pasti kalian heran kenapa Cabashira Sensei tahu kalau jumlahnya ada sebanyak itu. Padahal Cabashira Sensei sendiri jarang memperhatikan kelasnya. Dan pertanyaan ini terjawab di awal episode 1. Kalau kalian sadar, ada CCTV di atas kepala Ayano Koji. Jadi wajar aja kalau Cabashira Sensei tahu jumlahnya dengan tepat. Karena dia bisa lihat rekaman dari CCTV itu. CCTV ini juga terdapat di kelas A dengan tempat yang sama. Dan gua baru menyadarinya saat menonton season 3 kemarin. Yang artinya di setiap kelas pasti ada satu buah CCTV. Masuk ke episode 2. Saat Ayano Koji mau menelpon Kushida, di situ terlihat dia tidak memakai handphonenya, melainkan dia memakai handphone jadul tanpa layar. Yang kemungkinan itu adalah telepon yang disediakan kamarnya. Dan jenis telepon ini yang paling mirip di dunia nyata adalah telepon wireless buatan Jepang, karena gak ada layar dan tanpa kabel. Lalu sebelum Ayano Koji menelpon Kushida, dia menelpon operatornya dulu atau staf apartemennya untuk disambungkan ke telepon Kushida. Ini dikarenakan Ayano Koji tidak memiliki kontak handphone Kushida. Jadi wajar aja jika Ayano Koji menggunakan telepon kamarnya. Detail kelima ada di episode 3 saat Sakayanagi dan Katsuragi sedang melihat poin kelasnya di tempat pengumuman. Di situ kita bisa melihat poin yang didapatkan kelas kakaknya Horikita, yaitu kelas 3A yang mendapatkan 1000 poin lebih. Tapi sayangnya, di sini kita tidak dapat melihat poin kelas 2, yaitu kelasnya Kiryuin dan kelasnya Nagumo. Detail berikutnya masih di episode 3. Di sini terlihat Ayano Koji dijebak oleh Kushida dengan cara menempelkan sidik jari Ayano Koji ke baju Kushida. Lalu di season 2 kita diberitahukan bahwa baju yang ada sidik jari Ayano Koji sedang disimpan baik-baik oleh Kushida. Detail ketujuh, di episode 4 saat Ayano Koji naik lift bersama Horikita dan Kushida, di situ Kushida bilang bahwa rambut belakang Ayano Koji begitu berantakan. Dan ini detail yang menarik karena seperti yang kita lihat di kamar Ayano Koji tidak ada sisir ataupun cermin. Dan hal ini dikonfirmasi di season 3 bahwa kamar Ayano Koji tidak memiliki cermin. Oleh karena itu, rambut Ayano Koji tidak pernah dirapikan. Detail ke-8, saat Ichinose ditembak oleh seorang cewek bernama Chihiro, kita pasti heran kenapa Chihiro bisa suka sama Ichinose. Dan ternyata jawabannya ada di episode 1. Kalau kalian lihat, di situ Chihiro sudah dekat dengan Ichinose. Lalu di awal episode 4 juga, Chihiro yang terlebih dahulu memeluk Ichinose. Bahkan Ichinose pun sampai kaget. Dan hal inilah yang menjadi petanda bahwa Chihiro suka sama Ichinose. Dan gua baru sadar bahwa hampir ada adegan pelangi di anime ini. Saat Kushida meminta perhatian kepada semua murid di kelas untuk membantu mencari bukti buat kasus Sudo, di situ hanya Sakura seorang yang menundukkan kepalanya dan tidak memperhatikan Kushida. Padahal di episode 1, saat Ayano Koji memperkenalkan dirinya, Sakura malah memperhatikan Ayano Koji. Dan hal inilah yang menandakan Sakura adalah saksi Sudo tapi takut buat mengakuinya. Detail berikutnya masuk di episode 5. Ketika Sakura sedang dikejar oleh Kushida, Sakura melewati dua NPC yang sedang mengobrol. Nah, saat Kushida bertanya kepada dua NPC itu apakah melihat wanita berkacamata lewat, dua NPC itu pun menjawab tidak lihat.
Ini dikarenakan hawa keberadaan Sakura yang begitu tipis. Bahkan bagi Ayano Koji sendiri, dia sempat gak ingat dengan wajah Sakura. Detail ke-11 ada di episode 8. Saat Ike berhasil memanggil nama depan Kushida, Ike melakukan gerakan yang sama seperti di awal episode 3. Dan dilihat dari gerakannya, ini merupakan scene berulang, tapi hanya diubah posisi kepalanya aja. Detail selanjutnya, saat Ayano Koji dibangunkan oleh Hirata, di situ akan terlihat ada scene Ayano Koji yang sedang bengong. Dan jujur, menurut gua, ini scene kocak banget. Karena sekarang aja, jarang banget ada scene Ayano Koji kayak gini. Detail ke-13, saat Horikita sedang duduk sendirian di sore hari, dia sudah menggunakan sebuah sweater dan selalu memegang lengan kanannya, seolah-olah dia gak nyaman dengan tubuhnya. Nah, detail ini akan berhubungan di episode 12, yang dimana Horikita jatuh sakit lalu dimanfaatkan oleh Ayano Koji. Dan di sini kita tahu bahwa Horikita itu sudah sakit dari sore hari, atau bahkan dia sudah sakit sebelum dirinya diajak ke kapal. Karena kalau kalian lihat lagi, di episode 8 tidak terlihat Horikita di kapal pesiar itu pada siang hari, yang artinya kemungkinan Horikita sedang beristirahat di kamarnya. Detail selanjutnya, di sini kita bisa lihat karakter Mashima Sensei, yaitu wali kelas dari kelas A. Dan kalau kalian perhatikan di episode ini, Mashima Sensei terlihat banget perutnya lebih buncit dan lebih gemuk. Tapi jika kalian menonton season 2 episode 1, di situ terlihat bahwa karakter Mashima Sensei sudah di-remodel atau diganti model karakternya dengan yang lebih kurus. Kemungkinan ini dikarenakan Mashima Sensei versi buncit tidak sesuai dengan karakternya di light novel. Detail ke-15 ada di episode 10, tepatnya saat Ichinose memberitahu kita bahwa kelas A sekarang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang dipimpin oleh Katsuragi dan kelompok yang dipimpin oleh Sakayanagi. Tapi kapan mereka mulai bermusuhan? Padahal jika dilihat di episode 2 dan 3, Katsuragi dan Sakayanagi masih terlihat seperti partner. Nah, gua punya firasat bahwa di akhir episode 3 adalah awal dari perpecahan Katsuragi dan Sakayanagi. Karena saat Katsuragi mencoba menjelaskan sesuatu, Sakayanagi malah langsung pergi. Detail ke-16 ada di episode 11. Saat Ayano Koji mau melihat kartu pemimpin Horikita, di situ dia mengaku belum pernah melihat kartu pemimpin itu. Padahal jika kalian menonton lagi episode 9, Chaba-shira Sensei sudah memberitahukan secara spesifik apa fungsi kartu itu. Bahkan kartunya langsung ditunjukkan oleh Chaba-shira Sensei. Detail berikutnya, saat di episode 12 kita diperlihatkan Katsuragi yang sedang melihat sebuah peta. Nah, peta ini dibuat oleh Katsuragi saat berada di atas kapal di episode 8. Sementara untuk lokasi poin-poinnya, kemungkinan hasil dari penjelajahan Katsuragi. Karena seperti yang kita tahu, Katsuragi suka banget berburu. Jadi pastinya, Katsuragi sudah berkeliling di pulau itu. Nah, Ayano Koji juga memiliki peta pulau ini. Dan kemungkinan ini adalah hasil dari penglihatan sekilas Ayano Koji di episode 8. Karena tidak spesifik seperti punya Katsuragi. Karena Katsuragi langsung ngegambar peta waktu di atas kapal. Detail ke-18 masih di episode 12. Di sini terlihat bahwa wali kelas dari kelas 1C mencari Riwen menggunakan GPS yang ada di handphonenya. Hal ini juga pernah dilakukan Ayano Koji saat mencari posisi Sakura. Dan syarat agar bisa menggunakan GPS ini adalah kedua kontak harus saling disimpan, atau lebih simpelnya tukeran nomor handphone. Hal ini pernah dijelaskan Ayano Koji saat menyelamatkan Sakura. Sementara untuk penggunaannya, apakah memakai poin? Untuk hal ini gua belum tahu, karena belum diberitahukan di animenya. Detail terakhir, di akhir episode atau lebih tepatnya di ending episode, kalian dapat melihat jumlah poin dari masing-masing karakter yang terlibat di episode itu. Oke, jadi itulah guys, semua detail menarik di anime Classroom of the Elite season pertama versi gua. Jika kalian ada detail menarik versi kalian sendiri, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan segmen kali ini, silakan subscribe. Karena kalau banyaknya suka dengan segmen kali ini, gua akan lanjut ke anime-anime yang lain. Dan begitu dulu untuk video kali ini, karena suara gua hampir habis. Dan dah.